Assalamualaikum teman-teman. Ini adalah safety belt atau sabuk pengaman pada mobil ya. Jadi sabuk pengaman ini merupakan salah satu kelengkapan penting dari sebuah kendaraan pada zaman sekarang. Mengapa sabuk pengaman sesuatu yang penting? Karena sabuk pengaman ini berfungsi ketika terjadi benturan, itu akan melindungi pengemudi dan penumpang tidak terlempar keluar atau terbentur ke bagian depan mobil yang keras. Sehingga diharapkan ketika terjadi benturan, posisi penumpang tetap berada pada posisi yang aman karena tertahan oleh sabuk pengaman itu. Bahkan pada mobil-mobil zaman sekarang yang lebih canggih, sabuk pengaman itu menjadi canggih zaman sekarang, sabuk pengaman itu bahkan menjadi satu indikator untuk melanjutkan perjalanan atau berkendara. Apabila pengemudi dan penumpang depan tidak memasang sabuk pengaman sebagaimana mestinya, maka ada yang mobil menerapkan sistem alarm berbunyi sehingga sampai penumpang tersebut memasang sabuk pengaman dengan benar. Semakin penumpang atau pengemudi tersebut melupakan sabuk pengaman, maka suara alarmnya akan semakin kencang berbunyi sampai sabuk pengaman tersebut dipasang. Namun beberapa pengemudi atau pengguna juga menyepelekan dengan memasang alat seperti begini di bagian alarm tersebut atau switch tersebut, sehingga ketika dipasang alat tersebut atau perangkat tersebut, alarmnya jadi berhenti berbunyi. Itu bertujuan bagi pengendara tersebut adalah untuk memanipulasi switch alarm tersebut. Tapi itu tidak bagus ya, itu tidak baik dan sebaiknya tidak ditiru. Nah, pada kali ini sabuk pengaman mobil saya sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Prinsip kerja dari sabuk pengaman itu, kalau dia ditarik pelan, dia tidak akan mengunci, dia akan keluar terus, mulur terus sampai ukuran yang kita harapkan. Nah, tapi sabuk pengaman ini tadi saya coba tidak bisa ditarik keluar secara pelan-pelan, dia tetap mengunci. Nah, ini pertanda sudah rusak. Mestinya ketika kita tarik pelan dia tidak mengunci, tapi ini kita tarik pelan dia sudah mengunci. Nah, ketika tarik sangat kencang atau karena benturan, dia baru akan mengunci. Misalnya ketika terjadi benturan, sabuk pengaman tertarik oleh badan pengendara atau penumpang, dia akan terkunci. Nah, ini posisinya enggak, kita tarik pelan pun dia mengunci nih. Nah, ini akan kita bongkar. Kita lihat di dalamnya apa yang menjadi kejanggalan dari sabuk pengaman ini. Ini bagian-bagian sabuk pengaman. Di sini tuh berisi per yang berfungsi ketika ini ditarik keluar sampai ukuran yang kita inginkan, dia akan kembali lagi digulung oleh per ini. Nah, di sini ada per, ini tidak akan kita buka. Kemungkinan besar terjadi di sini nih. Di sini yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Oke, teman-teman, saksikan apa yang rusak dari
sabuk pengaman ini. Nah, cara membukanya ya teman-teman, pin yang 3 ini kita dorong keluar tapi dari bagian dalamnya dengan cara seperti ini. Ini kita tusuk pakai obeng aja, obeng yang kecil. Tuh. Jadi kalau udah kita tusuk dia sudah keluar. Ini kita tusuk dari dalam, pinnya sudah keluar. Terus yang pin yang kedua kita tusuk juga. Mencelat, ini udah lepas, nanti kita ambil. Nah, satu lagi pinnya ada di sini nih. Nah, untuk melepas pin ini, karena dia tempatnya tersembunyi, kita congkel aja ini dulu keluar. Kita congkel dulu penahan ini. Dari sini baru bisa kita lihat. Nah, ini sudah keluar, tinggal kita songkel bagian plastiknya ini. Oh iya, ini di sini juga sudah ada pen ya. Nah, ini kita congkel keluar. Setelah terbuka, ini kita perhatikan tidak ada kelainan ya teman-teman, hanya kotor saja. Kotor kita bersihkan saja. Nah, sekarang ketika alat ini atau bagian ini tidak terpasang di sini, dia akan bisa kita tarik keluar dengan pelan-pelan, kan? Nah, tadi ketika kita tarik pelan dia nggak bisa ditarik karena mengunci. Oke, teman-teman, ini tidak ada kelainan ya, tidak ada kelainan. Kita simpan dulu, singkirkan dulu. Berarti kelainannya mungkin besar di sini nih. Ini juga kotor, kita bersihkan dulu. Nah, teman-teman, ini kemungkinan besar ini yang rusak. Ini fungsinya adalah sejenis bandul ya, bandul ketika dia disentak bel itu atau sabuk itu, dia akan mengunci atau menahan ke sini, ke bagian gigi ini, dan bagian gigi di dalam ini ada yang bekerja karena momen dari bandul ini. Nah, kemungkinan besar ini yang membuat dia tidak bekerja dengan baik. Nanti akan kita lakukan perbaikan. Oke teman-teman, ternyata
ini ada fungsinya yang sudah tidak sebagaimana mestinya ya. Ini kalau kita perhatikan, bandul ini fungsinya adalah ketika terjadi sentakan dia akan mendorong pin kecil ini atau pelatuk kecil ini ke bagian sini nih, sehingga nanti pelatuk ini akan mengunci ketika ada sentakan keras. Sepertinya ini bagian ini sudah aus bagian di sini, sehingga tanpa ada sentakan atau tanpa ada tekanan bandul pun dia sudah merenggang seperti ini, sehingga dia akan menyentuh gigi ini nih posisinya nih. Nah, mestinya kan dia bekerja kalau ada, mestinya pelatuk ini bekerja kalau ada sentakan dan tekanan dari bandul ini. Nah, berhubung di bagian sini tuh sudah lemah, ini karena kemakan usia, nanti akan kita tambah ganjel ya, supaya dia tetap posisinya begini dan itu bekerjanya kalau dikenakan bandul. Oke, kita cari dulu bahannya. Baik, bandulnya bisa kita pakai ini aja. Ini lumayan tipis nih, bahan plastik, nanti kita lem ke situ ya, ke bagian ininya. Ganti ganjelnya. Oke, begini aja jadinya. Jadi dia lebih rapat ke sini. Nah, bandul ini nanti juga masih akan bisa bekerja kalau terjadi sentakan. Sekarang kita pasang lagi. Nah, semestinya posisinya seperti ini, dan ketika terjadi sentakan dia akan bekerja karena bandul tadi akan ketekan ke bawah ke gigi yang bagian sini. Oke, sekarang kita pasang lagi. Nah, ini kan kalau kita tarik pelan dia nggak ngunci ya. Oke, teman-teman, ini sudah berfungsi kembali ya safety beltnya. Kita tarik pelan, dia bisa molor, tapi ketika kita sentak dia terkunci.
Nah, begitulah teman-teman, perbaikan dari safety belt ini. Pesan saya kepada teman-teman, jika berkendara jangan mengabaikan sabuk pengaman ya, karena kita tidak pernah tahu kondisi apa yang akan terjadi nanti di depan. Mudah-mudahan dengan kita melakukan antisipasi dengan sabuk pengaman, kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, atau setidaknya kondisi tidak lebih buruk daripada kita mengabaikan sabuk pengaman. Ini udah siap kita pasang lagi. Demikian penjelasan atau tutorialnya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Selalu berkreasi, jangan takut untuk berkreasi, karena dengan melakukan itu paling tidak teman-teman sudah mendapatkan atau akan mendapat dua kemungkinan. Pertama, berhasil atau gagal. Kalau seandainya teman-teman tidak berani mencoba, maka pasti kita akan mendapatkan satu hasil, yaitu gagal. Oke, terima kasih.